Pemirsa, Ketua DPP Partai Hanura Elza Syarif mengancam akan melaporkan Ramadan Pohan ke Polda Metro Jaya. Ia gerah karena dituduh sebagai penyusup yang ingin menggulingkan pemerintahan SBY melalui profesinya sebagai pengacara Nazarudin dalam kasus suap Wisma Atlet. Setelah sepekan, dua partai politik Demokrat dan Hanura berseteru mengenai tuduhan penggulingan SBY oleh Elza Syarif sebagai pengacara yang menangani kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa Nazarudin. Kini Elza yang juga merupakan Ketua DPP Partai Hanura mengancam akan melaporkan anggota DPR sekaligus Wasekjen Partai Demokrat Ramadan Pohan ke Polda Metro Jaya dan menyampaikan surat tembusan ke Badan Kehormatan DPR serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Elza Syarif tidak terima dengan tuduhan Ramadan Pohan yang mengatakan tidak pantas seorang Elza yang merupakan petinggi partai juga menjadi pengacara. Elza dianggap membawa misi politik untuk menghantam Partai Demokrat. Atas ramainya tudingan dengan unsur politis itu, Elza meminta Ramadan untuk membuktikan adanya kekuatan politik yang dapat menjatuhkan Partai Demokrat. Elza mengatakan tuduhan Ramadan merupakan reaksi yang merendahkan diri sendiri dan Presiden. Tapi sebetulnya di balik itu dia justru menghina Bapak SBY. Ada tindakan kepada Pak Ramadan? Iya, saya akan bicarakan apakah secara pribadi saya menuntut dia, melaporkan ke BK, melaporkan ke Bapak SBY juga, tim pengawas maupun ke Polda Metro Jaya. Itu nanti siapa yang berkapasitas yang tersinggung, yang merasa tercemar, merasa terfitnah oleh kata-kata Ramadan Pohan ini. Sementara Ramadan Pohan mengatakan seharusnya Hanura menanggapi komentarnya dengan argumentasi, bukan melaporkan ke polisi. Bahkan ia menantang Wiranto untuk meminta maaf kepada SBY akibat terlalu sering menyudutkan Demokrat dan Presiden karena selalu kalah dalam pemilu. Kenapa Wiranto itu juga sudah terlalu sering menyerang pemerintah SBY dan Pak SBY, dan kemudian Akbar Faisal juga lakukan itu dengan Partai Demokrat maupun Pak SBY. Itu sering banget. Nggak ada kita maksudnya yang langsung ngadu ke polisi atau apa. Walaupun kalau itu diadukan, silakan ya. Masa saya takut gitu loh? Nggak takut saya. Kenapa takut gitu loh? Mantap. Demokrat pun mendukung pernyataan Ramadan Pohan karena tindakannya dinilai sebagai bentuk pembelaan terhadap partai yang tengah disudutkan. Pak Wiranto jangan mau latah ikut menari di atas sampah-sampah politik. Ya, siapa sampah-sampah politik itu yang mau melengsarkan Pak SBY? Tim Liputan Metro TV. Ya. Pemirsa, bagaimana tanggapan Wiranto yang namanya dicurigai para kader Demokrat berada di balik aksi demo menjatuhkan SBY? Kami akan menanyakan langsung kepada Ketua Umum Partai Hanura tersebut yang sudah hadir di studio. Selamat sore Pak Wiranto. Ya. Kami ingin konfirmasi, apakah benar Anda ada di balik rencana kudeta atau menjatuhkan Presiden SBY? Jadi hati-hati yang pertama ya, masalah kudeta itu masalah berat dan sangat sensitif ya. Oleh karena itu saya menanyakan dulu kepada Partai Demokrat, apakah pernyataan para kadernya itu, apakah Ramadan Pohan atau yang lain, merupakan pernyataan pribadi atau pernyataan partai. Baru saya ambil sikap. Nah ternyata baru saja saya mendapatkan berita bahwa Andi Nurpati sebagai juru bicara partai menyatakan bahwa itu semua ada pernyataan pribadi, bukan pernyataan partai. Dan mereka mau rapat evaluasi internal untuk mendalami masalah itu. Nah, dengan demikian maka kalau itu masalah pribadi, katakanlah pernyataan individual, cukup dijawab teman-teman di DPR sesama anggota DPR, silahkan gitu ya. Sebab ini masalah yang sangat sensitif dan sangat luas dampaknya. Tidak mudah seperti itu ya. Kudeta itu kan tidak gampang ya. Paling tidak pemerintah berdiri itu ada 3 hal. Secara konstitusional karena presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, ya, apakah melanggar undang-undang atau karena hal-hal yang lain, atau national disorder, ya, ada kekacauan hukum sehingga pemerintah nggak bisa berjalan, atau ada kekuatan yang sangat luar biasa, terorganisir, ada pemimpinnya, ada kekuatannya, ada gerakannya, melakukan kudeta, dan itu kan tidak ada di negeri ini. Jadi kenapa mesti kemudian ya selalu khawatir masalah ada kudeta begitu. Jadi Anda merasa tidak latah seperti yang disebutkan tadi oleh Ruhut Sitompul dalam tayangan kita? Ya, kalaupun Partai Hanura terlihat ya selalu berseberangan dengan pemerintah,
baik dalam kebijakan ataupun dalam hal-hal yang lain. Pertama, Partai Hanura memang lahir karena mencoba untuk memahami hati nurani rakyat, hati nurani rakyat, ya, sehingga apa yang dirasakan rakyat, kami menampung aspirasi itu, kemudian secara politis kami bergerak. Oleh karena itu, kalau kami berseberangan, katakanlah berbeda pendapat dengan Partai Demokrat, itu masalah kebijakan, bukan masalah pribadi. Kita akan putarkan lagi beberapa pendapat dari para kader Demokrat tentang Pak Wiranto dan juga Hanura. Kita simak berikut ini. Sering banget. Nggak ada kita maksudnya yang langsung ngadu ke polisi atau apa. Walaupun kalau itu diadukan, silakan ya. Masa saya takut gitu loh? Nggak takut saya. Kenapa takut gitu loh? Mantap. Pak Wiranto jangan mau latah, ikut menari di atas sampah-sampah politik. Ya, siapa sampah-sampah politik itu? Yang mau melengsarkan Pak SBY. Apakah Anda ini kemudian seperti jawaban Pak Wiranto tadi menilai justru ini sebuah kekhawatiran akan terjadi kudeta-kudeta seperti itu? Saya kira sesuatu pernyataan harus dipikir lebih dahulu ya. Tidak bisa dilontarkan ke publik ya lewat media dan apakah memang keluar dari garis-garis etika itu. Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah melengsarkan Pak SBY, itu kan sudah sejak dulu ada isu-isu seperti itu. Tapi kembali tadi terpulang kepada pemerintah yang dipimpin oleh Pak SBY. Kalau ya melakukan misi dengan baik, kalau berpihak kepada rakyat, kebijakannya menyentuh apa yang diinginkan rakyat, tanpa rakyat harus meminta-minta, ya ada kebijakan yang memang langsung ya memenuhi keinginan rakyat itu, impian rakyat itu. Saya kira tidak ada demo ya. Demo terjadi karena buruh, ya, nelayan, kemudian juga guru-guru, ya, kemudian mahasiswa. Mereka menuntut keadilan. Ada dikatakan di sana bahwa kenapa Pak Wiranto ya tidak berusaha untuk mencegah demo itu, bahkan cenderung untuk seakan-akan merestui. Bukan, kami tidak merestui. Ya. Dan kalau mencegah, pertama kapasitas saya apa? Ya, yang kedua, Anda tidak berhak mencegah unjuk rasa. Yang kedua, gitu ya? Mereka itu dilindungi oleh undang-undang. Unjuk rasa ada undang-undangnya, ada aturan mainnya. Dan mereka sedang menuntut keadilan. Keadilan yang menurut mereka tidak mereka dapatkan. Oleh karena itu, yang menjawab adalah pemerintah, yang mencegah itu adalah pemerintah dengan apa? Dengan kebijakan. Kebijakan yang langsung menyentuh keinginan mereka. Baik itu, ya. Sebenarnya polemik ini justru dimulai menurut kader Demokrat dimulai dari Anda yang mengatakan eksistensi SBY tidak sampai 2014. Jawabannya kita tahan dulu, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro. Baik. Langsung kita kembali berbincang dengan Ketua Umum Partai Hanura, Pak Wiranto. Pak Wiranto, yang disebutkan bahwa yang mulai polemik ini adalah Anda. Apa sebenarnya maksud Anda mengungkapkan bahwa ada tendensi demo-demo anarkis dan juga eksistensi SBY tidak sampai 2014? Sebenarnya tidak, eksistensinya itu tidak ekspos secara terbuka ya, eksistensi pemberitaan itu ya. Tapi melalui suatu rapat tertutup internal partai, tanggal 17 Februari yang lalu, rapat tertutup internal sehingga tidak diliput oleh pers sebenarnya. Saya mengatakan bahwa salah satunya bahwa kondisi situasi politik nasional ya sebagian besar adalah karena ada sesuatu kondisi yang mengkhawatirkan. Saya katakan begitu ya, bahwa kalau tidak disikapi hati-hati oleh pemerintah kondisi-kondisi ini, maka tentu pemerintah tidak bisa bertahan sampai 2014 ya. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang ekstra keras untuk kembali dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Nah, ini kan saya lontarkan secara internal untuk mengawali satu gambaran kondisi nasional. Tapi dari itu dipotong bahwa seakan-akan ya Partai Hanura tidak menginginkan Presiden SBY untuk sampai 2014. Ini jauh ya, dari apa yang saya kehendaki, jauh dari arti atau substansi dari apa yang saya jelaskan. Jadi keterangan selengkapnya Anda justru menggambarkan bahwa kondisinya seperti ini, bukan sebuah rencana atau Anda memastikan eksistensi. Mengingatkan justru kepada pemerintah, harus ada satu langkah-langkah yang ekstra keras ya, untuk dapat memulihkan kepercayaan rakyat ya, sehingga bisa mengeliminasi hal-hal yang negatif itu, yang menjurus kepada saya katakan tadi, ada 3 hal tadi.
ya, ada kudeta, national disorder, dan lengsernya pemerintahan karena ya hal-hal yang khusus ya, tapi itu tentu lewat konstitusi begitu. Tapi kemudian mereka juga kecurigaan ini semakin terpupuk begitu Pak, karena memang sejak lama Pak Wiranto dinilai mengkritik pemerintah itu kritik yang bukan kepada kebijakan tapi tendensius kepada SBY, seperti misalnya soal nasi aking yang dipermasalahkan oleh kader Demokrat tersebut, dan Anda tidak memberikan solusi atas kritik itu. Saya kira bukan begitu ya. Memang waktu nasi aking, kemudian kenaikan BBM tahun 2008, saya mengkritisi kebijakan ya, bukan mengkritisi pribadi Pak SBY. Mengapa? Karena waktu itu saya melihat hasil peninjauan saya tidak lebih dari 100 km dari ibu kota. Saya menemukan satu keluarga yang masih memakan nasi aking. Nasi aking yang dikumpulkan seorang haji dijual murah, didapatkan dari rumah sakit, dari penjara, dan dari mana-mana yang dikumpulkan, dari restoran-restoran dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa ini tidak wajar. Ya, maka saya ke sana ikut makan, kemudian saya menyampaikan ke publik, ya, dan juga menyampaikan kepada pemerintah. Ini mengingatkan bahwa ya di depan mata kita di ibu kota Republik Indonesia masih ada masyarakat kita yang benar-benar sangat miskin. Jadi menurut Anda ini kritik yang wajar sebenarnya? Kritik kebijakan karena itu karena output ya dari kebijakan, ya, yang kemudian menyebabkan ada orang melarat. Nah, kenaikan BBM tahun 2008. Waktu itu saya mencatat bahwa Pak SBY mengatakan bahwa tidak akan menaikkan BBM di tahun 2008 dan akan mencari solusi yang lebih baik. Ternyata ada kebijakan menaikkan itu. Saya mengingatkan bahwa ya Presiden janjinya berbeda pernah berjanji untuk itu. Nah, jangan dong, ya, jangan dulu kan begitu. Itu kan baik kebijakan lagi nih, bukan pribadi. Jadi tidak ada tendensi begitu kepada kritik kepada pribadi. Nah, sekarang pun kebetulan Partai Hanura juga menolak kenaikan BBM karena mendengarkan ya aspirasi rakyat. Nah, di segmen selanjutnya kita harus break terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya kita akan tanyakan apakah benar Partai Hanura atau Pak Wiranto ini menitipkan misi khusus dalam kasus Nazarudin melalui pengacara Elsa Sharif yang juga merupakan kader Hanura. Kita akan membahasnya saat lagi. Bahwa untuk menjatuhkan Pak SBY itu pemerintah ini dengan menggarap, mendompleng isu apa saja ya, termasuk juga mencoba melalui BBM gitu ya. Itu memang real. Beberapa waktu yang lalu ya, itu juga ada pertemuan itu memang kami mendapatkan informasi pertemuan itu memang ada berlangsung dihadiri oleh beberapa aktivis yang lama dan sebagian juga adalah mereka yang dari dulu memang udah protes kepada Pak SBY dan juga ada segelintir itu memang pensiunan gitu. Mengenai apa yang disampaikan oleh saudara Ramdan Pohan bahwa demo-demo atau apa yang sedang berlangsung ini merupakan settingan atau diaminin oleh Pak Wiranto, saya kira itu sangat jauh dari hal itu. Kita sebagai kader pun tidak pernah mendengar atau tidak pernah mendapat instruksi hal-hal seperti itu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh saudara Ramdan Pohan itu jauh daripada kenyataan. Jadi saya kira saudara Ramdan mungkin sedang bermimpi, tiba-tiba bangun akhirnya ngelindur ngomong. Nah, saya kira ya lebih baik beliau cuci muka dulu baru mengungkapkan hal-hal yang kira-kira atas dasar dan fakta. Saya langsung minta tanggapan Pak Wiranto. Pak Wiranto, kalau disebutkan di situ sebenarnya informasinya yang didengar adalah ada rapat memang di sebuah kota dihadiri oleh para aktivis-aktivis langganan yang suka mengkritik SBY dengan tendensius dan juga ada purnawirawan di balik itu, Pak. Apa yang Anda ketahui tentang informasi ini? Saya tidak tahu ya itu rapat di mana ya, dengan aktivis mana dan purnawirawannya siapa ya. Sebab aktivitas saya sebagai ketua umum partai politik yang sah ya, kami mendidik kader kami untuk selalu bernafaskan hati nurani itu ya, sehingga selalu berjalan pada rel kebenaran. Nah, dengan demikian maka kalau kita bicara partai politik, bicara pemilu, maka